Halo semuanya, selamat datang di episode kali ini. Gue pengen ajak kalian ngobrol soal satu topik yang sering banget muncul di obrolan nongkrong, grup WA keluarga, bahkan di timeline medsos. Kenapa sih banyak perempuan zaman sekarang yang kelihatannya susah banget dapet jodoh? Padahal kalau dilihat-lihat, mereka ini cantik, cerdas, mapan, punya karier bagus, tapi soal pasangan hidup kok malah seret. Banyak yang akhirnya dapat label terlalu mandiri, terlalu picky, atau bahkan yang lebih nyebelin lagi, kemungkinan nggak laku. Tapi benarkah itu semua soal standar yang terlalu tinggi? Atau ada faktor lain yang lebih dalam soal perubahan zaman, ekspektasi sosial, atau mungkin trauma kolektif perempuan dalam urusan cinta dan hubungan? Di episode ini, gue bakal coba bahas dari berbagai sisi, dari sisi psikologi, budaya, sampai cerita-cerita pribadi yang mungkin bikin kita semua mikir, apa iya jodoh itu soal usaha dan takdir? Atau sebenarnya, kita semua lagi ada di tengah perubahan besar tentang cara kita melihat hubungan. Yuk, kita mulai. 1. Standar dan ekspektasi yang naik. Salah siapa? Menurut BPS, Badan Pusat Statistik, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat dari tahun ke tahun. Di 2023, sudah lebih dari 54% perempuan Indonesia usia produktif ikut dalam angkatan kerja. Survei dari YouGov Asia 2022 menyebut bahwa 72% perempuan usia 25-35 tahun di Indonesia mengatakan mereka lebih memilih menunggu pasangan yang sevisi daripada buru-buru menikah. Jadi bukan cuma masalah standar tinggi, tapi memang kesadaran perempuan soal kualitas hubungan juga makin tinggi. Dan itu hal yang baik. Jadi gini, sekarang perempuan udah makin sadar sama nilai dirinya. Mereka kerja, mandiri secara finansial, punya akses ke pendidikan yang baik, dan bisa ngatur hidupnya sendiri. Otomatis, mereka juga mulai punya standar lebih jelas soal pasangan. Bukan cuma yang penting ada, tapi yang sefrekuensi, satu visi, dan bisa tumbuh bareng. Nah, ini sering banget disalahartikan jadi terlalu pilih-pilih. Padahal, bukannya itu wajar ya. Siapa sih yang mau asal-asalan dalam hal hidup bareng seumur hidup? 2. Perubahan peran gender dan power dynamics. Kita juga lagi ada di masa transisi. Dulu, laki-laki identik sebagai pemimpin, pencari nafkah, kepala rumah tangga. Sementara perempuan cenderung berperan di rumah. Tapi sekarang, banyak perempuan jadi pemimpin, founder startup, dokter, akademisi. Nah, ini bikin sebagian laki-laki minder atau merasa nggak dibutuhkan. Padahal seharusnya bukan tentang siapa yang lebih hebat, tapi bagaimana dua orang bisa saling melengkapi, saling support. Tapi ya, ego dan konstruksi sosial itu nggak gampang dirombak. Berdasarkan data dari World Bank 2023, perempuan kini menduduki sekitar 32% posisi manajerial di Indonesia. Angka yang terus meningkat sejak 2015. Tapi, sebuah studi dari Harvard Business Review menyebut bahwa perempuan yang terlalu sukses atau dominan dalam hubungan sering dipersepsikan mengintimidasi oleh pasangan laki-laki, khususnya di masyarakat konservatif. Ini bukan soal siapa lebih tinggi, tapi tentang sistem yang belum siap menerima perubahan dinamika gender dalam relasi. Trauma, self-healing, dan batasan emosional. Nggak sedikit perempuan yang udah pernah disakiti, dikhianati, atau bahkan ngalamin relasi yang toksik. Sekarang mereka fokus healing, memperbaiki diri, dan punya batasan yang lebih kuat. Ini bikin mereka lebih selektif, lebih berhati-hati, bahkan ada yang milih sendiri dulu karena belum nemu yang sejalan. Kadang dunia luar ngelihatnya kayak nggak mau buka hati, padahal sebenarnya mereka cuma nggak mau ngulang luka yang sama. 4. Teknologi dan ilusi pilihan. Kita juga hidup di era digital, di mana cari pasangan bisa semudah swipe kanan. Tapi justru karena terlalu banyak pilihan, orang jadi gampang bandingin, gampang bosen, atau gampang mikir masih bisa dapat yang lebih baik. Ini bikin relasi jadi cepat dibangun, tapi juga cepat ditinggalin. Dan ini capek, terutama buat perempuan yang pengen relasi yang serius dan stabil. Laporan dari Statista 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 300 juta orang di seluruh dunia menggunakan aplikasi dating setiap bulan. Di Indonesia sendiri, pengguna aktif aplikasi dating meningkat hingga 40% selama pandemi dan terus bertumbuh. Penelitian dari Psychology Today menyebut bahwa semakin banyak pilihan, choice overload, semakin sulit seseorang membuat keputusan dan cenderung tidak puas dengan pilihannya. Jadi, ya, ironisnya, makin banyak pilihan, makin sulit juga nentuin mana yang tepat. Semua kelihatan bisa, tapi jarang yang serius. 5. Tekanan sosial dan label dari lingkungan.
Masih banyak juga tekanan dari sekitar. Keluarga nanya, temen nikah satu persatu, terus ada omongan-omongan kayak keburu tua, nanti susah punya anak, dan semacamnya. Padahal setiap orang punya waktu dan jalan masing-masing. Sayangnya, tekanan itu kadang bikin perempuan ngerasa ada yang salah sama dirinya, padahal enggak. Kadang justru perempuan butuh ruang aman, bukan tekanan tambahan. Data dari BPS 2022 menunjukkan rata-rata usia pernikahan pertama perempuan di Indonesia sudah naik ke 23,7 tahun. Lebih tinggi dibanding dekade sebelumnya yang sekitar 21 sampai 22 tahun. Survei dari Komnas Perempuan 2021 menunjukkan bahwa banyak perempuan menghadapi tekanan untuk menikah. Dan 1 dari 3 merasa tidak nyaman karena tekanan dari keluarga atau lingkungan sosial. Jadi memang tekanan itu nyata. Tapi sekarang banyak perempuan mulai berani melawan arus dan ambil keputusan berdasarkan pilihan sendiri. Jadi, kenapa perempuan akhir-akhir ini susah dapat jodoh? Mungkin bukan karena mereka tidak layak dicintai, tapi karena mereka sudah belajar mencintai diri sendiri lebih dulu. Mereka nggak lagi cari pelengkap, tapi teman seperjalanan yang sepadan. Mungkin bukan karena jodohnya belum datang, tapi karena Tuhan sedang melindungi mereka dari yang salah sambil mempersiapkan yang benar-benar tepat. Perempuan hari ini lebih kuat, lebih sadar, dan lebih berani memilih untuk tidak tergesa. Jadi bukan soal sulit, tapi soal berani menunggu dengan iman dan penuh harap. Karena cinta yang ditunggu dalam Tuhan tidak pernah datang terlambat, tapi selalu datang di waktu yang paling indah. Ayo tanggapi di kolom komentar ya. Kamu sudah di fase yang mana?